Om Swastiastu, kembali lagi di channel Santi Dharma Chandra. Astunggare ya, kemarin udah hampir 2 minggu Santi belum upload di YouTube dan sekarang bisa upload lagi dengan semangat lagi bagaimana kita bisa untuk lebih mengenali diri sendiri, lebih untuk mendewasakan diri dan pelajaran penting buat Santi agar Santi tidak menyerah di agama Hindu khususnya sebagai Dharmika. Terus Santi tetap konsisten karena udah hampir sekitar 4 tahun lebih Santi ngonten, kurang lebih 5 tahun untuk masuk di agama Hindu seperti itu. Jadi ada banyak hal yang Santi pelajari dalam setiap proses perjalanan hidup ini. Nah, di sini Santi juga akan diskusi bagaimana pertanyaan-pertanyaan dari netizen khususnya atau teman-teman Santi atau calon Dharmika untuk lebih mengenal di agama Hindu. Nah, bahwasanya kita tahu agama Hindu memiliki kitab yaitu kitab Weda. Nah, kitab Weda ini kita sebagai acuan, sebagai dasar kita untuk berpegang teguh di jalan Dharma. Karena apa? Kitab Weda ini sebagai landasan kita ketika kita untuk menjalani kehidupan. Jadi kalau ditanya siapa bisa diungkapkan bahwasanya kitab Weda ini adalah sebagai media untuk kita belajar spiritual. Karena apa? Kitab Weda ini kan bersifat abadi ya. Jadi hal itu yang kita bisa jadikan pedoman. Jadi kalau kita boleh saja berguru atau memiliki sosok manusia untuk kita jadikan guru spiritual. Tapi kan manusia itu ada batasnya, ada waktunya. Sedangkan untuk kitab Weda ini abadi. Jadi seperti itu. Jadi kita harus tetap berpegang teguh kepada kitab Weda sebagai kitab umat agama Hindu. Nah, ini juga ada pertanyaan-pertanyaan lucu yang menggemaskan dari netizen-netizen, apalagi yang mau belajar di agama Hindu. Kak Santi, kenapa sih di Hindu itu bisa berbeda-beda, Kak Santi? Banyak aliran, banyak perbedaan adat budaya dalam pelaksanaan ritual atau upakara. Nah, ini kalau kita logikakan, kalau Santi logikakan bahwasanya agama Hindu ini seperti lautan. Nah, aliran-aliran ini itu seperti aliran sungai, aliran air yang tetap akan bermuara kepada laut. Jadi, kalau kita bisa lihat bahwasanya Hindu ini menerima apapun segala bentuk cara manusia bagaimana mengaturkan yatnyanya, mengaturkan baktinya, mengaturkan sembahyangnya, mengaturkan mantranya untuk tujuan kita Sang Brahman, Tuhan Ida, Sang Yang Widiwasa. Jadi kita bisa melihat bahwasanya agama Hindu ini agama yang sangat fleksibel, sesuai dengan kesadaran kita masing-masing, sesuai dengan apa yang kita percayakan. Ya, contohnya ya. Kalau di Jawa kita bisa melihat sajen ya. Kalau di Bali kita bisa ngaturin yatnya, ngayah kita dengan bentuk banten, dengan bentuk mantra, dengan bentuk seni dan lain-lain. Terus kalau di Kalimantan seperti ini, di India seperti ini. Apakah ketika berbeda itu salah? Tidak ya. Jadi kalau di Hindu ini kita bisa melihat keindahan Tuhan karena kita seperti bunga. Jadi Tuhan itu menciptakan sebuah taman yang memang bunganya ada ini dan itu memang bisa selaras dan tujuan sama untuk Tuhan Ida Sang Yang Widiwasa. Jadi buat teman-teman calon Dharmika atau Dharmika Hindu nggak perlu khawatir kok ini beda ya, itu bukan suatu perdebatan ya. Jadi di agama Hindu sendiri tidak mengenal untuk perdebatan yang yang memang jadinya itu jatuhnya kayak ego gitu. Kalau kita menjadi Hindu sejati, kita mengetahui bahwasanya di Hindu itu banyak cara. Pernah waktu itu membaca sloka untuk menempuh ke jalan Tuhan itu dengan bentuk cara apapun itu diterima, asalkan dengan niat hati yang tulus seperti itu. Jadi buat teman-teman untuk yang belajar agama Hindu nggak perlulah kita ikut berdebat, apalagi yang kita gunakan berdebat adalah ego. Tapi kita memahami dan mengerti caranya seperti gangguin, nggak apa-apa. Caranya ini seperti ini, nggak apa-apa udah. Karena apa? Tetap yang dibaca semesta adalah perilaku kita, tingkah laku kita, dan hati kita, getaran kita, energi kita. Bagaimana semesta itu akan membaca itu? Karena kita apa? Kita adalah buana alit, sedangkan semesta ini kan buana agung. Kita adalah bagian partikel dari buana agung, yaitu kita adalah buana alitnya, seperti itu kan. Jadi buat teman-teman
tetap semangat untuk belajarnya, dengan siapapun kita juga harus bisa menghormati. Nah, kalau untuk di sini juga, ini ada juga pertanyaan yang cukup sensitif, tapi Santi mengacu untuk di mana di kitab Begawa Gita, Sloka ya, kalau memang ada perdebatan, ada apa itu terserah, tapi Santi menjawab dengan apa yang Santi pegang. Karena kita di sini, contohnya kita bernegara itu kita kan berlandaskan Undang-Undang Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara 1945. Kita berlandaskan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, itu adalah sebuah landasan yang harus dimiliki suatu negara sebagai pakem, sebagai aturan-aturan yang memang tidak bisa diubah sesuai dengan keinginan dari golongan A, B, C, dan E. Nah, setiap agama pasti memiliki kitab. Nah, kalau kita ingin mengenal agama Hindu, kita juga harus bisa pelajarin Weda. Ya, seperti itu. Jadi kalau kita belajar Weda, kita tahu nih tujuan kita apa. Oh, kita tahu nih ketika kita lagi down, lagi apa, sloka apa yang cocok buat kita. Oh, tujuan kita seperti apa untuk mengendalikan diri kita. Oh, seperti ini untuk ada kayak yoganya atau apa, pokoknya kemarin tuh Santi sempat membaca itu. Jadi kalau setiap hari usahakan untuk membaca slokanya. Jadi kalau kita beragama tidak memiliki landasan, tidak memiliki tujuan, kita yang ada kita ngambang. Kita tidak memiliki jati diri, seperti itu kan. Kak, aku mau masuk agama Hindu, tapi bingung kastanya apa. Bukankah semua sama di mata Tuhan? Nah, sebenarnya untuk di sini Santi tuh semalam menuliskan bahwasanya untuk belajar di Begawa Gita 4.13 ini adalah 4 golongan itu kuciptakan berdasarkan sifat dan perbuatan. Jadi sikap apa yang mencerminkan diri kita? Sikap Brahmana kah? Sikap Ksatria kah? Sikap Waisya kah? Atau sikap Sudra? Nah, dalam 4 golongan ini bukan berarti ini untuk mengklasifikasi atau sebagai tempat untuk merendahkan manusia, tidak seperti, tapi manusia berdasarkan untuk fungsinya. Ya, sebagai berdasarkan etikanya, sebagai perilakunya, seperti itu kan. Nah, terus kalau 4 bagian ini kita ibaratkan seperti tubuh kita. Ini pernah Santi bahas dulu banget, mungkin udah sekitar 1,5 tahun atau 2 tahun yang lalu di kontennya Santi. Pernah Santi bahas bahwasanya ketika kita tidak bisa dalam satu tubuh ini, kita tidak boleh merendahkan, ya. Kita nggak boleh merendahkan, karena kalau kehilangan satu bagian tubuh ini nggak bisa sempurna, ya. Jadi kita tidak boleh merendahkan manusia. Ketika tujuan kita dalam agama Hindu adalah moksatam jagadita yaca iti dharma. Ketika moksa, kita tidak ada kan dan tidak boleh untuk memiliki rasa sombong dan merendahkan orang. Ketika sebesar biji saja dalam hati manusia itu memiliki sebuah kesombongan, memiliki rasa untuk merendahkan manusia lain. Dan Santi percaya hal itu tidak akan pernah untuk mencapai moksa. Oke. Nah, ketika untuk Brahmana kita ibaratkan seperti kepala, ya, sebagai memikirkan umat, memikirkan bagaimana untuk menjaga kesucian, memikirkan untuk jenananya, untuk melantunkan mantra-mantra suci. Seperti itu. Sedangkan untuk kesatria kita ibaratkan seperti tangan. Bagaimana kita melindungi seperti untuk fight, untuk menjaga dalam badan kita. Sedangkan untuk Waisya itu kita ibaratkan seperti perut kita, ya, untuk menjalankan roda perekonomian, ya. Dan untuk Sudra itu seperti ibarat kata seperti kaki kita untuk menjalankan roda kehidupan. Bayangkan kalau dalam tubuh manusia tidak memiliki kaki, apakah bisa jalan? Apakah bisa hidup dengan sempurna? Tidak bisa. Jadi pertanyaannya di sini, kita tidak boleh merendahkan manusia dalam bentuk apapun. Jangan pernah merasa tinggi, karena baik buruk kita Tuhan yang menilai. Jadi buat teman-teman Dharmika Hindu tidak perlu minder, tidak perlu merasa ini aku besok masuk golongan apa ya. Kalian pancarkan saja energi kalian, passion kalian, apa yang kalian bisa lakukan dengan hati kalian. Ya, nanti semesta yang akan memberikan tempat untuk di mana kalian akan ditempatkan peran itu.
seperti itu. Jadi nggak perlu untuk kita untuk sibuk ini sibuk itu, tetap yang dibaca adalah etika dan perilaku kita. Jadi bukan untuk kok di Hindu agamanya rasis ya, kok di Hindu ada kasta-kastanya ya, kayak gitu, bukan. Jadi kalau ini Santi jelaskan bahwasanya segala sesuatu adalah sesuai dengan peran kita, lelaku kita yang kita jalani, ya. Seperti itu. Jadi bukan kelahiran yang membuat seorang mulia, tapi perbuatan dan pengetahuan rohaninya. Seperti itu kan. Jadi buat teman-teman, bagaimana kita belajar untuk sadar diri. Hidup kita itu lahir untuk apa sih? Kita tahu bahwasanya untuk mengenali Tuhan, untuk mengenali jati diri kita, kenali dirimu, kau akan mengenali Tuhanmu. Seperti itu kan. Jadi kalau ada yang berdebat, mohon maaf ya. Mungkin Santi juga sebagai anak baru Dharmika Hindu masih baru, tapi hal ini Santi sangat mencintai agama Hindu dan Santi berharap agama Hindu bisa untuk setiap seluruh manusia. Ya. Jadi tidak ada yang untuk ini, untuk itu, untuk ini, untuk itu, ya. Jadi agama Hindu adalah agama yang universal, ya. Yang kita bisa lakukan, kita bisa teladani, kita bisa menjadikan agama Hindu, Dharma in your life, ya, your life. Jadi untuk sebagai pilihan hidup untuk mencapai Moksatam Jagadita Yaca Iti Dharma. Nah, terus ada juga di sini, Kak Santi, emang Kak Santi percaya sama reinkarnasi? Ini kayaknya aku nggak percaya reinkarnasi. Nah, ini untuk Santi jawab bahwasanya di sini Santi membaca di Yoga Sutra 1.18 bahwasanya dalam untuk kehidupan sebelumnya tersimpan dalam bentuk samskara atau jejak jiwa yang akan terbawa ke kehidupan selanjutnya. Nah, bukti reinkarnasi ini kita bisa buktikan ketika kita mengalami, pernah nggak sih teman-teman atau umat sedharma mengalami, kita belum pernah ketemu sama si A. Terus ada waktu kita ketemu sama si A, terus ngalami, oh kayaknya gue pernah kenal ya, oh kayaknya saya pernah kenal ya, kok kayaknya Titiang uning ya untuk mengerti ya. Tapi belum pernah ketemu, tapi kok ngerasakan kok akrab, kok apa. Jadi di dalam kehidupan sebelumnya itu memang ada pertemuan-pertemuan antara kamu dengan orang ini yang memang ada ikatan karma. Jadi segala sesuatu, misal Santi sarang gunggeknya gini, gunggek Suksma ya udah bantu. Jadi untuk sama gunggeknya gini kan, jadi Santi bisa akrab, bisa bonding gitu kan. Ya nggak tahu kita dulunya Santi ini memiliki ikatan karma apa sama gunggeknya gitu kan, sehingga bisa bonding. Oh gunggeknya bisa bantu untuk Santi ngonten dan lain-lain. Jadi segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, pertemuan apapun yang ada di semesta kita, itu adalah sebuah dari buah karma kita. Jadi, oh kok orang ini jahat ya sama aku ya? Oh mungkin ada hal yang dulu di masa lalu yang memang belum usai. Ya, oh orang ini baik banget ya, tiba-tiba baik banget, ramah banget, astungkara banget. Berarti itu adalah karma pala, buah karma ke teman-teman atau umat sedharma yang memang sudah dipetik seperti itu kan. Jadi kita percaya reinkarnasi bahwasanya Atman ini abadi. Atman dalam diri manusia ini abadi, sedangkan badan, raga kita itu adalah pakaian yang bisa berubah kapan saja. Seperti itu kan, sampai kita reinkarnasi lagi, sampai kita bisa bersih, kita bisa merdeka Atman kita, jiwa kita, sampai ke Moksatam Jagadita Yaca Iti Dharma. Seperti itu, untuk menyatu dengan Sang Brahman. Jadi buat teman-teman, kita percaya bahwa konsep reinkarnasi, bahwasanya apa yang kita nanti akan kita petik setelah kita untuk amor atau meninggal adalah buah karma kita. Jadi buat teman-teman, yang kita kejar apa dalam tujuan hidup kita adalah ketika Kak Santi aku kehilangan arah nih, aku bingung nih, aku nggak tahu tujuan hidupku nih seperti apa, aku nggak ngerti harus seperti apa. Yang kamu kejar adalah diri kamu sendiri dan karma baik. Oh hari ini misal nih Santi lagi puyeng banget nih, Santi aduh ini gimana sih hidupku ini. Ketika bangun tidur adalah jam-jam dimana kita adalah kalau buat Santi tuh jam-jam suci ya, karena kita masih dalam tahap untuk
alam bawah sadar kita menuju kesadaran sampai kita sadar betul untuk metangi gitu ya. Dan di situ tuh benar-benar jiwa kita itu masih bersih. Ketika bangun tidur jangan cari handphone, jangan cari apapun, tapi cari diri kamu sendiri. Kaki bersilah, duduk di kasur aja nggak apa-apa. Ya Tuhan, Ida Betara sesuhunan leluhur titiang saudara empat titiang ngaturaken suksma banget, titiang santi ngaturaken terima kasih banget bahwasanya sudah masih diberikan kesempatan untuk hidup, untuk menghirup udara. Santi masih diberikan kesehatan, tolong berkati hidupnya Santi, tolong pertemukan dengan orang-orang baik. Setelah itu kalian bangun dengan penuh semangat, mesiram, mandi ya kan. Setelah itu entahnya pun tak apa, kalian melakukan karma baik dengan cara apa? Oh nyapu, oh dengan senyum dengan orang, oh dengan apa. Dan kebaikan-kebaikan itu adalah sebuah tabungan yang akan bisa kita petik. Ya, ketika nggak ada harapan hidup, udah cukup hari itu kamu ngerjakan apa. Ya, kerjakan apa yang bisa. Seperti karena banyak banget teman-teman yang ngerasa ini sebenarnya hidup aku seperti apa sih tujuannya, kenapa kok kayak gini dan lain-lain. Jalanin aja hari-hari itu. Tugas kita hanya untuk menjalani kehidupan dan mensyukuri hal-hal yang Tuhan berikan. Masalah kita nanti besok jadi apa, semuanya kuasa Tuhan ya. Jadi itu yang harus kita tekankan dalam hidup kita. Kita nggak perlu kita memiliki cita-cita boleh. Manusia memiliki cita-cita itu sebuah keharusan sebagai dreamnya kita. Tapi kita juga harus tahu pijakan-pijakan kita adalah menentukan masa depan kita. Ya, seperti itu kan. Nah, Kak Santi, di Hindu ada surga neraka nggak? Tuh kan. Nah, ini mungkin Santi untuk agak merepet dikit ya kan, keluar dari konteks bahwasanya Santi membahas tentang kesadaran spiritual, bahwasanya surga neraka adalah sebuah metafora yang sejatinya tujuan hidup kita adalah kesadaran untuk menuju Sang Hyang Tunggal, Tuhan Ida Sang Hyang Widiwasa. Ya. Jadi tujuan umat ini untuk berbicara se-universal. Mungkin ini juga bisa dianut untuk di setiap agama yang Santi kemukakan, bahwasanya tujuan kita adalah Sang Hyang Tunggal, Tuhan Maha Esa. Seperti itu. Dan itu sudah tercetuskan dalam Pancasrada agama Hindu ya, Moksatam Jagadita Yaca Iti Dharma. Ya, seperti itu. Jadi kalau di Jawa moksa itu bisa disebut dengan manunggaling kawula Gusti, bahwasanya Tuhan adalah sebaik-baik tujuan hidup ya. Jadi kalau untuk surga neraka ya mungkin kita bisa merasakan kalau kita hidup di dunia penuh dengan tangisan, penuh dengan kemarahan, penuh dengan dendam, berarti kalian sudah merasakan neraka. Tapi kalau kalian di masa hidupnya di dunia ini merasakan kedamaian, tenang, bahagia, grateful, peaceful, berarti kalian sudah merasakan surga. Seperti itu kan. Sukses itu ketika kalian bisa tersenyum, kalian bisa menikmati hidup. Jadi sukses itu bukan yang, oh aku sukses harus nunggu jadi pejabat ya. Sukses itu harus punya ini ya, punya harta 5 miliar. Atau sukses itu harus nunggu ini, no. Tapi sukses itu kalian bisa happy dalam hati, jiwa, dan pikiran kalian. Tenang, peaceful, dan lain-lain. Seperti itu kan. Nah, di sini Kak Santi dulu kan pernah nulis tentang, mungkin Santi sebelum konten ini kan pernah jadi blogger, yaitu tentang nulis Good, Where Are You? Dalam proses Santi sebelum masuk agama Hindu, dalam proses mencari Tuhan. Sempat dulu saya pribadi itu kurang respect, kurang suka lah sama orang-orang yang fanatik agama. Dalam arti kenapa orang fanatik agama? Karena ketika orang fanatik yang berlebihan itu cenderung merendahkan orang. Itu Santi sangat tidak suka kayak gitu. Jadi mereka selalu merasa dirinya tinggi, merasa paling benar dan merendahkan orang. Itu Santi itu jauh dari prinsip kemanusiaan. Ya, jadi di sini tak jelaskan kenapa banyak konflik agama.
Yang pertama, kita menyadari agama ini berasal dari bahasa Sanskerta. A artinya tidak, gamma artinya kacau, tanpa arah, dan kehilangan petunjuk. Sehingga agama sendiri adalah yang tidak membawa kekacauan agar manusia tetap memiliki arah dan petunjuk hidup. Jadi agama ini agar tidak menyebabkan manusia itu hilang arah. Jadi agama dibuat untuk sebagai dasar landasan agama hidup. Dan agama sendiri kan kita di Indonesia juga ada agama Islam, agama Hindu, agama Buddha, agama Kristen, agama Protestan, ada juga Konghucu atau kepercayaan-kepercayaan lain yang mungkin yang Santi belum ketahui gitu kan. Jadi apapun yang kalian pelajari di setiap agama itu, karena kita adalah Bhinneka Tunggal Ika yang berlandaskan kitab Sutta Soma. Beliau yang menciptakan adalah Empu Tantular, ya. Jadi kita harus hidup saling menghargai. Nah, agama kalau menurut Santi ya, sebagai penganut agama Hindu, agama bukan sekedar kumpulan aturan aja yang dilarang-larang, yang ditakut-takutin. Oh, nanti kalau nggak ngelakuin ini dosa. Oh, kalau nggak ngelakuin ini neraka. Oh, ini. Tapi agama Hindu yang Santi anut adalah sebagai bentuk petunjuk Tuhan, sebagai bentuk cahaya Tuhan dalam kegelapan menuju terang benderang. Dan itu adalah pegangan kita, jiwa kita, goyah kita. Jadi agama itu bukan untuk mengekang, tapi untuk membimbing. Agama bukan untuk mengekang, tapi untuk membimbing manusia. Dan agama diciptakan bukan untuk membenci untuk agama lain atau aliran lain atau golongan lain. Tapi agama, ilmu intisari dari agama Hindu adalah mengasihi, welas asih, ya. Jadi di dalam agama Hindu yang Santi pelajari sebagai Dharmika Hindu itu ada nilai kebenaran, nilai kasih sayang, nilai keadilan, dan nilai kedamaian. Jadi jika kalian beragama, jika kalian menekuni spiritual, jika kalian menekuni ilmu apapun, tapi itu membuat kalian sombong, membuat kalian tinggi hati, membuat kalian debat sana sini, berarti yang kalian sembah itu bukan Tuhan, tapi ego dan nafsu, ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau untuk sekarang ya kan, berpeganglah kepada kitab, ya, kitab Weda, karena banyak banget teman-teman atau umat sedharma yang belum tahu isi kitab Weda. Baca sloka, kita bisa lihat mungkin di Google atau di buku atau kita cari dan lain-lain sebagai mengisi jiwa kita. Jadi ketika kita melakukan yajna, upacara, mempersembahkan banten dan lain-lain kan. Jadi bukan untuk keluhan lagi, tapi berlandaskan cinta. Cinta itu tumbuh dari sloka-sloka yang kita aturkan ini, kita persembahkan untuk Tuhan kita, untuk leluhur kita. Oh, ini untuk kita persembahkan kepada alam semesta, seperti itu kan. Jadi kita harus punya pegangan. Jadi jangan beragama yang tanpa ilmu. Kalau kita malas baca sloka, malas kita untuk belajar kitab agama, yang ada ngawang-ngawang, ngikut orang ini. Oh, nanti kamu nggak boleh gini. Asal aja ngikut. Oh, nanti kamu ini. Asal aja ini itu. Yang kalian pegang ya adalah kitab Weda, tidak berawal dan tidak berakhir, karena kitab Weda abadi. Jadi kalau kalian berpegang kepada manusia, ingat, manusia ada batasnya, manusia juga memiliki konsistensi, ya. Jadi yang kalian pegang dalam jiwa kalian adalah kitab Weda dan apapun ilmu-ilmu yang kalian pelajari, seperti itu. Jadi apapun itu, Santi berusaha untuk tetap belajar di agama Hindu dengan baik, dengan tekun, ya. Terus dan juga mungkin Santi sempat kemarin ini, cuma Santi udah switching lagi bahwasanya tujuan Santi bukan manusia, tujuan Santi adalah Tuhan, tujuan Santi adalah moksa, tujuan Santi moksa tam jagaditaya caiti dharma. Semoga Tuhan bisa membersamai kita semua. Jadi buat teman-teman, nanti kita bedah untuk setiap sloka-sloka.
Jadi apapun pertanyaan teman-teman yang umat sedharma atau umat sedharma yang bisa ditanyakan kepada Santi, Santi akan melampirkan sloka sebagai penguat jiwa kalian. Jadi apapun yang kalian lakukan, upakara, mau di Bali, mau di Jawa, mau di Kalimantan, mau di Inggris, di Amerika, di India, atau di apapun, cara kalian yang kalian anut, tetap pegangan itu yang kita pegang adalah kitab Weda. Seperti itu ya. Dan itu memang kan, Kak, itu kan kitab Weda apakah sesuai dengan ajaran budaya dan apa? Sangat sesuai karena tadi yang sudah Santi pertama sebutkan bahwasanya agama Hindu adalah agama yang fleksibel. Apapun bagaimanapun cara yang ditempuh untuk menuju jalan Tuhan dengan kesadaran dan kebaikan, Tuhan akan menerima akan hal itu. Jadi kita tidak perlu untuk berdebat ini aliran itu. Dibaca aja perilakunya. Mau sebaik apapun yang mereka perdebatkan, yang mereka gaungkan, tapi kalau perilakunya buruk, itu percuma. Sekalipun ada orang yang tidak mengerti apapun, tapi perilakunya baik dan lain-lain, itu patut kita contoh, ya. Terima kasih, semoga kebaikan datang dari segala penjuru arah. Dan ini tadi kan odalan di Griya Kertayoga di Penate. Santi ngaturakan suksma banget kepada Ratu, sudah memberikan tempat tinggal Santi di Bali, yang mungkin Santi belum ada keluarga dan lain-lain. Santi ngaturakan suksma banget, sudah odalan di sini, dan Santi sudah, enggak berapa, 1 tahun lebih ya Santi di sini ya. Udah 1 tahun lebih, dan ini odalan di Purnama Kase. Purnama berapa ini? Purnama Kase, sudah odalan di sini. Semoga Ida Betara Betari yang melinggi di sini memberikan kebaikan kepada Santi. Semoga Santi diizinkan di sini sampai nanti Santi menemukan jodoh ya. Biar dipinang suami Santi, ayo ikut. Ya asik gitu kan. Oke, terima kasih, bercanda ya guys. Tapi ya kalau serius juga nggak apa-apa. Lagi lah. Terima kasih, semoga kebaikan datang dari segala penjuru arah. Om Awi Kena Mastu Namusidam. Santi juga mohon maaf karena Santi adalah Dharmika Hindu yang hanya memiliki semangat belajar bagaimana kita menularkan semangat Dharma, bahwasanya Dharma adalah sebaik-baik jalan, bahwasanya kita adalah Santi bolak-balik bahwasanya tujuan kita adalah moksatam jagaditaya ca iti Dharma, ya. Apapun yang kita lakukan, tujuan kita adalah menyatu dengan Sang Brahman. Kita tidak boleh merendahkan orang lain, kita tidak boleh meremehkan proses hidup orang lain. Yang kita bolehkan adalah kita mendoakan diri kita, keluarga kita, orang lain, lingkungan, dan semesta ini dalam setiap tingkah laku kita. Ya, terima kasih. Om Awi Kena Mastu Namusidam. Kita tutup dengan para Santi ya. Om Santi, 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 Om.